Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wa sirajil munir sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung dan mulia, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan amal soleh dan rangkaian ibadah dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, memberikan akal, memberikan hati, dan memberikan kemampuan kita untuk melakukan kegiatan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ibadah itu dapat batal dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan amalan yang dapat merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 faktor penghapus pahala ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun 5 faktor penghapus amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar, dosa yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus seluruh amal-amal salat yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita a'malahum law kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuslah seluruh amal kebaikannya apa yang telah mereka kerjakan. Inilah ancaman yang sangat serius yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, menjadikan Allah sebagai tanding-tandingan, menyamakan Allah dengan makhluknya, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawasul kepada selain Allah, dan amal-amalan yang dapat merusak pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyirkul asghar atau riya. Riya ini banyak sekali dilakukan oleh kita. Terkadang kita menganggap ini sebuah amal yang sangat sepele. Sebenarnya kalau ini selalu dilakukan, ternyata asyirkul asghar atau riya ini dapat menghapus pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang beribadah, beramal, bersedekah agar supaya mendapatkan pujian, mendapatkan perhatian, penilaian orang lain, padahal yang bisa memberikan pahala Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beribadah, beramal soleh, bersedekah, menolong orang lain hanya semata-mata untuk mengharapkan pujian, penilaian orang lain. Inilah salah satu penyebab amal soleh seorang terhapus karena perbuatan dia. Yang ketiga adalah ujub. Ujub artinya merasa bangga dengan dirinya sendiri. Kadang kita merasa bangga ketika kita memiliki keahlian, memiliki skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu dengan skill yang kita miliki, keunggulan yang kita miliki, kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, lalu kita dengan mudah sekali meremehkan, menghina, dan merendahkan orang lain. Dan sikap ujub ini salah satu penyebab faktor yang dapat membatalkan pahala seseorang. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, salasun muhlikatin suful muta'un wa huwa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang. Yang pertama adalah sukhul muta'un, rasa pelit yang selalu diikuti. Yang kedua, wa muttaba'un, hawa nafsu yang selalu
ditaati. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, ujub seorang terhadap dirinya sendiri. Ini adalah 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang dan dapat juga menghilangkan dan menghapus pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengungkit amalan. Kita sering beramal, kita menolong orang lain, kita bersedekah. Terkadang muncul perasaan kita tidak ikhlas kalau kita mengungkit-ungkit pemberian itu yang telah kita berikan kepada manusia. Padahal menjaga keikhlasan merupakan pondasi yang utama dalam menjaga amal ibadah kita agar senantiasa lurus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 262, ya ayyuhalladzina amanu la tutilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai amalan sedekah kamu hilang karena perbuatan dengan cara bil manni wal adha, menyebut-nyebut sedekah kita kepada orang lain, mengungkit-ungkit, lalu menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'ana, seperti orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya ria'anas, karena ria, karena pamer, untuk mengharapkan pujian dari manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan begitulah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan Allah bagi kita, jangan sampai suka mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan kepada Allah. Maka menjaga keikhlasan dalam beramal merupakan fondasi yang utama dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menyakiti perasaan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adha. Jadi perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti perasaan si pemberi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini memiliki kebiasaan untuk menyakiti orang lain. Kalau kita sudah membantu, kalau kita bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, jangan sekali-kali kita menyampaikan dengan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan, atau dengan kata yang seakan-akan kita kurang ikhlas dalam memberikan itu. Ternyata itu dapat menghapus pahala amal soleh kita. Maka perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita, menjaga kualitas amal soleh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima dan mendapatkan balasan yang besar. Kemudian kita juga senantiasa menjaga kualitas daripada ibadah kita kepada Allah, menjadi insan yang bertakwa. Akhirul kalam, nasallallahu karim wa bihi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.